Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Rosalin Syifa Azizah, NIM 2120305, yang akan menerangkan tentang tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Dan sebelum itu, kepada dosen pengampu kami, Ibu Dian Rifiyati, MSI, kepadanya saya ucapkan terima kasih. Dan juga kita mulai pertama yaitu yang pertama yaitu ada Raden Ajeng Kartini yang namanya sudah kita kenal dan tidak asing lagi. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pelopor emansipasi wanita di Indonesia yang mana bahwa ia yakin kaum wanita ini diciptakan sama dengan kaum laki-laki dan hanya berbeda dalam bentuk fisik. Maka Kartini ini berpendapat bahwa pendidikan tidak perlu menjadi hak istimewa hanya kepada kaum pria. Selain itu juga, ia memperjuangkan kehidupan sosial yang lebih baik bagi rakyat jelata pada umumnya yang pada masa itu sangat-sangat sulit untuk masyarakat kalangan bawah untuk menempuh pendidikan, baik itu di bidang pendidikan, sosial, maupun hukum. Raden Ajeng Kartini ini lahir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan salah satu putri dari Suryodiningrat, yaitu seorang bupati Jepara, dan beliau lahir bertepatan pada tanggal 28 Rabiul Akhir tahun 1808 di Mayong, Jepara, yang pada saat itu ayahnya masih menjabat sebagai Wedana di desa Mayong. Kartini bukanlah anak dari seorang Raden Ayu, namun ia terlahir hanya dari rahim seorang perempuan desa biasa, karena Sosrodiningrat ini yang merupakan ayah Kartini ini mempunyai 2 orang istri, yaitu Ngasiroh yang pertama kali dinikahinya saat ia masih menjadi Wedana dan menjadi ibu dari Kartini, dan yang kedua adalah R.A. Murjan. Dan beliau ini merupakan salah satu tokoh di dunia pendidikan yang mana ia memperjuangkan hak-hak untuk wanita dapat mengenyam pendidikan dengan selayaknya. Kontribusinya di bidang pendidikan yaitu pandangan R.A. Kartini ini tentang pendidikan wanita sebagai pendidik pertama berperan dalam pembentukan watak anaknya. Kartini ini berpendapat bahwa membesarkan seorang anak ini merupakan tugas besar seorang ibu maupun orang tua untuk membentuk kepribadiannya, dan memang pendidikan pertama kali yaitu berasal dari rumah atau berasal dari orang tua, karena keluarga merupakan orang terdekat dari sang anak, dan para calon ibu harus diberi semacam pendidikan dan pembinaan keluarga. Lalu ia membangun sekolah khusus perempuan yang mana dikhususkan untuk para wanita dan juga para masyarakat kalangan bawah. Lalu ia juga membuat buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang kedua ada Raden Dewi Sartika. Beliau juga merupakan tokoh pendidikan perempuan yang lahir di keluarga bangsawan Sunda pada 4 Desember 1884.
Ayahnya Raden Somanagara, beliau merupakan seorang patih di Bandung, sedangkan ibunya Nyi Raden Raja Permas merupakan putri dari Bupati Bandung tahun 1846 sampai dengan 1874, yakni R.A. Wiranata Kusuma IV. Kontribusinya dalam bidang pendidikan di Indonesia, yang pertama, ia membangun sekolah khusus wanita yang disebut sebagai sekolah istri, yang dimana di situ merupakan lembaga yang ia buat dibantu oleh suaminya pada saat itu untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita, ibu-ibu menempuh pendidikannya. Lalu ia juga mengajarkan teman sebayanya membaca, menulis, dan berbahasa Belanda, yang mana pada saat itu, saat ia masih mengenyam pendidikan di sekolah dengan orang-orang Belanda, karena pada saat itu ia merupakan salah satu putri bangsawan, maka ia dapat bersekolah. Ia dengan sepulang sekolahnya itu mengajarkan dengan sukarela kepada teman-teman sebayanya, kepada teman-temannya yang ada di panti maupun di wilayahnya untuk mengajar membaca, menulis, maupun berbahasa Belanda dan keterampilan lainnya. Beliau pun mempublikasikan sebuah artikel di media cetak pada saat itu mengenai alangkah sedihnya mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, karena orang yang demikian ibarat hidup dalam kegelapan atau umpama orang buta yang berjalan di tengah hari. Maka jika jadi perempuan harus bisa segala-gala. Dan melalui artikel tersebut banyak sekali masyarakat pada saat itu dan juga bangsawan-bangsawan yang akhirnya ikut membantu dan berinisiatif untuk membantu Dewi Sartika dalam pembentukan sekolahnya, yang mana pada saat itu masyarakat masih tabu dengan pernyataan bahwa perempuan atau wanita berpendidikan. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara, yang namanya juga sudah tidak asing di kita. Beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan yang paling kita kenal, terutama dengan slogannya Tuturi Handayani. Di sini ada biografinya. Yang pertama, beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan putra kelima dari Suryaningrat, putra dari Paku Alam III, dan pada waktu dilahirkannya ia diberi nama Suwardi Suryaningrat. Karena beliau masih keturunan bangsawan, maka mendapat gelar Raden Mas, yang kemudian nama lengkapnya menjadi Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun Ki Hajar Dewantara ini mengganti namanya karena beliau merasa mengganti namanya ini agar menjadi lebih akrab. Beliau mengganti namanya pada saat berusia 39 tahun. Karena keinginan beliau itu untuk lebih merakyat atau lebih dekat dengan rakyat dan dapat leluasa bergaul dengan rakyat, sehingga dengan demikian perjuangannya ini menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat pada masa saat itu. Menurut silsilah Susunan Bambang Sukawati Dewantara, Ki Hajar Dewantara ini masih mempunyai alur keturunan dengan Sunan Kalijaga. Mari selanjutnya kita lihat yaitu perannya atau kontribusinya di bidang pendidikan Indonesia. Yang pertama, beliau merupakan wartawan dari Sudoyo Tomo. Lalu yang kedua, pendiri nasional Underwich Institute Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa. Yang ketiga, beliau menjadi Menteri Pendidikan.
pelajaran dan kebudayaan yang pertama. Lalu yang keempat, beliau aktif di Budi Utomo pada tahun 1908, yang mana ia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan negara. Yang kelima, Syarikat Islam di cabang Bandung pada tahun 1912. Lalu yang keenam, pendiri Indescephaltic, yaitu partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia. Lalu selanjutnya ada Rohana Kudus. Beliau dilahirkan di Kota Gadang, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1884. Beliau lebih tua 16 hari dari Raden Dewi Sartika dan lebih muda 4 tahun dari Raden Ajeng Kartini. Adapun karena Kartini lebih tua umurnya, tapi tak lama hidup dan permulaan kegiatannya yang dianggap sebagai seringan itu, Rohana lebih dahulu daripadanya sekitar 8 tahun. Ayah Rohana bernama Muhammad Rosyad yang bergelar Moroja Sultan. Beliau adalah seorang jaksa yang ditugaskan di Medan. Beliau adalah seorang pegawai pemerintah Belanda dan ibu Rohana tersebut bernama Kiam. Dan pada masa kecilnya pun ia benar-benar memperjuangkan dengan terbentuknya sekolah-sekolah bagi orang-orang yang membutuhkan. Baik, kita lihat di sini kontribusinya di bidang pendidikan. Yang pertama, membangun sekolah rakyat Padang Panjang. Yang kedua, sebagai wartawan, beliau juga banyak menulis terkait hak-hak perempuan dan menjadi parlemen pertama di Bandung, karena begitu aktifnya beliau sebagai wartawan dan jurnalis. Yang ketiga, membangun sekolah Amai Setia atau sekolah keterampilan, di mana di dalam sekolah itu ia mengajarkan para kaum perempuan, wanita-wanita, serta anak untuk mengasah keterampilannya baik dalam kerajinan tangan maupun kognitifnya seperti membaca, menulis, dan berbahasa, dan juga mengkontribusikan sekolah keterampilan ini untuk masyarakat yang membutuhkan, apalagi terutama untuk kalangan-kalangan bawah. Lalu ada Muhammad Syafi'i. Beliau lahir pada tanggal 31 Oktober 1893 di Pontianak, Kalimantan Barat. Ibu kandungnya bernama Syafiah, dan ia tidak mengenal ayah kandungnya karena telah meninggal sewaktu ia bayi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, ibu kandungnya membuat kue yang kemudian dijualkan oleh Syafi'i. Latar belakang keluarganya yang tidak mampu membuat Syafi'i ini tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak-anak sebayanya. Akan tetapi, semangat Syafi'i untuk belajar begitu tinggi. Setiap hari, Syafi'i mengintip dari jendela kelas untuk mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru Marah Sultan. Yang mana memang pada saat itu pendidikan sangatlah susah. Dan juga perekonomian Indonesia belum begitu bangkit karena masih masa-masa penjajahan. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1285 Hijriah bertepatan pada 1868 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 pada usia 55 tahun. Dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta, yang mana pada saat itu semasa kecilnya beliau dikenal sebagai Muhammad Darwis
Ayahnya bernama Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Haji Muhammad Sulaiman menjabat sebagai Khatib Masjid Agung Yogyakarta atau Kesultanan. Lalu sedangkan ibunya ini Nyai Abu Bakar adalah putri Kyai Haji Ibrahim bin Kyai Haji Hasan yang juga menjabat sebagai Kepegulong Kesultanan Ngayogyakarta. Ibunya Nyonya Abu Bakar Nyai Abu Bakar putri dari Kyai Haji Ibrahim bin Kyai Haji Hasan, yang mana pada saat mengenyam pendidikannya ia lebih mengutamakan pendidikan agamanya pada saat itu karena beliau sering sekali diajak oleh ayahnya ke Masjid Agung Yogyakarta atau Kesultanan, dan dari situlah ia mulai memperjuangkan pendidikan khususnya untuk pendidikan agama Islam. Kontribusinya dalam pendidikan, yang pertama membangun organisasi Muhammadiyah sebagai media pendidikan Islam, yang mana hingga saat ini masih ada dan masih terbentuk. Lalu mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, madrasah diniyah Islamiyah yang untuk pertama kalinya. Lalu dia mengupayakan beberapa unsur positif dari sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan Barat. Yang mana pada saat itu ia menginovatifkan sistem pendidikan pemerintah Barat ke sistem pendidikan Islam. Yang mana akhirnya terbentuk sistem-sistem di madrasah itu tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, namun juga pelajaran umumnya dapat. Lalu mencetak para ulama-ulama atau intelek ulama, lalu beliau juga menciptakan pendidikan yang meliputi moral individu dan kemasyarakat. Menciptakan metode pendidikan konstekstual, amaliyah, dan dialog. Baik, yang terakhir yaitu Kyai Haji Hashim Asy'ari, yang mana namanya juga tidak asing tentunya. Baik, kita lihat dahulu biografinya. Kyai Haji Hashim Asy'ari ini memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hashim binti Halimah binti Lainah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambal bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng Prabu Brawijaya IV. Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. Yang mana karena ia keturunan Sunan Giri dan pula ia semasa kecilnya diajarkan tentang dasar-dasar agama sedari kecil, maka ia lebih banyak berkontribusi kepada pendidikan, terutama pendidikan ajaran Islam. Kita lihat di sini kontribusi di bidang pendidikan. Yang pertama, ia mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama yang diikuti pemikirannya dalam mendidik umat. Sampai hingga saat ini, organisasi ini masih ada dan menjadi mayoritas di Indonesia, atau yang biasa kita kenal atau tidak asing dengan sebutan NU.
Yang kedua, membangun sarana pendidikan, yaitu pesantren Tebu Ireng. Ketiga, menciptakan karya-karya intelektual yang sering dipakai dan dirujuk banyak orang. Empat, membuat kurikulum pendidikan Islam sebagai ulama yang andal dalam bidang pendidikan. Yang kelima, memberikan pemikiran dalam pendidikan yang lebih menekankan kepada etika atau pendidikan karakter, yang mana akhlak adalah utama. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.